Kita semua kan akrab ya dengan doa-doa para nabi yang dahsyat, yang terekam dalam sejarah. Ya, betul sekali. Tapi, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan sadar kalau Al-Quran itu juga mengabadikan suara-suara lain? Suara-suara yang mungkin lebih dekat dengan kita ya. Betul, permohonan tulus dari orang-orang yang bukan nabi, dari sekelompok pemuda yang terpojok di gua, seorang ibu yang penuh visi, sampai para cendekiawan yang justru paling takut pada kerapuhan hatinya sendiri. Dan itulah yang akan kita selami lebih dalam hari ini. Misi kita adalah menjelajahi doa-doa indah dari para hamba pilihan ini. Tujuannya bukan cuma buat tahu ceritanya kan ya? Bukan sekedar itu, tapi untuk melihat gimana Al-Quran sebenarnya ngasih kita, siapapun kita, sebuah cetak biru. Cetak biru untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tepat, sebuah manual spiritual yang relevan dalam berbagai spektrum kondisi hidup. Betul sekali. Kita akan bedah bersama, bukan cuma artinya, tapi pilihan katanya yang presisi banget. Makna filosofis di baliknya juga. Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari cara mereka memohon. Ada perbedaan menarik antara doa yang lahir dari kesulitan ekstrim dengan doa yang muncul dari kelapangan. Betul. Ini seperti melihat dua sisi mata uang dari hubungan manusia dengan penciptanya. Apa yang paling menarik di sini adalah universalitasnya. Maksudnya gimana tuh? Doa-doa ini jadi bukti kalau hubungan spiritual dengan Tuhan itu tidak dimonopoli oleh para nabi. Ini akses terbuka bagi siapa saja yang beriman. Oh, oke. Nanti kita akan lihat gimana setiap doa itu adalah cerminan langsung dari kondisi psikologis, sosial, bahkan spiritual si pemohon. Pilihan kata mereka itu bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Itu semacam jendela ya? Betul, jendela yang terbuka lebar menuju keyakinan terdalam mereka. Baiklah, mari kita mau bagian karena kita mulai dari doa-doa yang lahir dari situasi paling menekan, di mana logika manusia mungkin bilang harapan sudah padam. Kita mulai dari yang sangat terkenal ya, doa Ashabul Kahfi. Iya. Konteksnya penting di sini. Coba deh bayangin, Anda dan teman-teman Anda, sekelompok pemuda, harus lari dari penguasa tiran. Hanya karena ingin mempertahankan keyakinan. Betul, nggak ada tempat aman, nggak ada bantuan. Satu-satunya pilihan cuma bersembunyi di gua yang gelap dan terisolasi, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasti rasanya. Gimana ya? Putus asa sekali. Terjebak tanpa jalan keluar yang jelas. Nah, di tengah kondisi itulah, mereka memanjatkan sebuah doa yang begitu indah. Diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Nah, di sini nih, analisisnya gimana? Disinilah kejeniusan bahasanya. Coba perhatikan frasa min ladunka rahmah. Mereka tidak cuma minta rahmat, tapi rahmat yang datangnya min ladunka, langsung dari sisimu. Oh, jadi ada penekanan di situ ya? Bukan rahmat biasa gitu ya? Bukan. Ini menyeratkan permintaan rahmat yang sangat spesifik, eksklusif, yang hanya bisa datang dari sumbernya langsung. Semacam rahmat VIP lah. Rahmat VIP, oke. Terus bagian keduanya? Bagian keduanya lebih dahsyat lagi. Wahayyi lana min amrina rasyada. Sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Mereka nggak bilang, ya Tuhan, tunjukkan jalan keluar gitu ya? Bukan. Nggak. Permintaan mereka lebih canggih. Seolah-olah mereka bilang, urusan kami ini sudah buntu. Kami nggak tahu lagi harus gimana. Kami serahkan manajemen krisis ini sepenuhnya kepadamu, aturlah untuk kami jalan terbaik. Wow. Ini adalah doa kepasrahan operasional yang total. Ambil alih manajemen krisis kami. Saya suka banget frasa itu. Ini bukan pasrah yang pasif, tapi pasrah yang aktif. Tepat sekali. Oke, dari situasi terpojok di gua, kita pindah ke jantung kekuasaan paling tiran, Istana Fir'aun. Ada seorang wanita di sana, Asia. Betul. Secara materi, Asia ini punya segalanya. Kemegahan istana, kekayaan, status. Tapi jiwanya terpenjara. Jiwanya terpenjara dalam lingkungan kekufuran yang ekstrim. Doanya ini bukan sekedar permintaan, tapi sebuah deklarasi pembebasan diri. Manifesto kemerdekaan spiritual. Betul. Ada di surah At-Tahrim ayat 11, doanya berbunyi,
Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalih. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Urutan prioritasnya ini yang katanya luar biasa ya. Luar biasa. Ia minta rumah indaka di sisimu sebelum ia menyebut lokasinya, fil jannah, di dalam surga. Ah, menarik. Jadi yang diutamakan itu kedekatannya dengan Tuhan, bukan surganya itu sendiri. Tepat. Bagi Asia, tujuan utamanya itu kedekatan dengan Sang Pencipta. Surga adalah konsekuensi indah dari kedekatan itu. Ini nunjukin visi akhirat yang jernih banget ya. Sangat jernih. Di tengah kemegahan istana Fir'aun yang fana, dia merindukan realitas sejati, bertetangga dengan Tuhan. Doa ini adalah penolakan total. Visinya lurus banget. Nah, kisah selanjutnya ini lebih dramatis lagi. Para penyihir Fir'aun. Iya. Mereka ini kan awalnya bagian dari establishment ya, dipanggil untuk mengalahkan Nabi Musa. Tapi setelah melihat mujizat, iman langsung masuk ke hati mereka. Dan reaksi Fir'aun sangat brutal. Dia langsung mengancam mereka dengan hukuman mati yang paling keji. Disalib, tangan dan kaki dipotong bersilangan. Itu ancaman siksaan yang tak terbayangkan. Betul. Tunggu sebentar. Saat diancam akan disiksa sampai mati seperti itu, naluri pertama manusia kan minta selamat ya, minta dibebaskan. Harusnya begitu. Tapi anehnya, bukan itu yang mereka minta. Doa mereka justru terasa melawan intuisi. Anda menangkap poin kuncinya. Di detik-detik terakhir hidup mereka, doa mereka sangat singkat tapi begitu dalam. Gimana doanya? Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Muslim. Jadi mereka minta kesabaran, bukan keselamatan. Kenapa? Kenapa kesabaran? Karena iman yang baru mereka temukan itu sudah mengubah total perspektif mereka tentang apa itu kemenangan dan kekalahan. Fokusnya udah bergeser ya? Sudah bergeser. Mereka tahu secara fisik mereka akan kalah, akan mati. Jadi mereka nggak lagi minta sesuatu yang mustahil di dunia. Permintaan mereka naik ke level spiritual. Mereka minta modal untuk menghadapi siksaan itu. Persis. Dan perhatikan kata yang digunakan, afrigh, yang artinya tuangkanlah atau curahkanlah. Seolah kesabaran itu seperti air ya, kayak minta diguyur gitu, biar adem. Tepat sekali. Seolah-olah mereka minta agar kesabaran itu dicurahkan dari langit, membanjiri jiwa mereka, menenggelamkan rasa takut dan sakit. Bagi mereka, kemenangan sejati bukan selamat dari salib. Bukan, tapi tetap memegang iman sampai nafas terakhir, wafat dalam keadaan muslim. Ini adalah kemenangan spiritual mutlak di hadapan kekalahan fisik yang sudah pasti. Kemenangan spiritual di tengah kekalahan fisik. Doa-doa tadi kan lahir karena ada tekanan ya, sangat reaktif. Betul. Tapi Al-Quran juga merekam sisi lainnya kan, doa yang justru sangat proaktif, seperti doa dari istri Imran. Transisi yang sangat baik. Betul sekali. Sekarang kita beralih ke spektrum yang berbeda. Doa yang lahir dari kelapangan, kesadaran, dan visi jangka panjang. Contoh terbaiknya istri Imran, Ibunda Maryam. Iya, jauh sebelum Maryam lahir, saat janin itu masih dalam kandungan, sang ibu sudah punya visi besar. Ia mendedikasikan anaknya untuk berhikmat sepenuhnya kepada Tuhan. Doanya ada di surah Ali Imran, ayat 35. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraro, fataqabbal minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang mengabdi, maka terimalah nazar itu dariku. Ini doa yang proaktif bukan reaktif. Betul. Tapi coba lihat bagian akhirnya yang sangat penting. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Setelah menyatakan nazarnya yang agung itu, fokus utamanya justru pada permohonan agar persembahannya diterima. Ini menarik. Padahal kan dia lagi melakukan hal yang luar biasa ya, mendedikasikan anaknya. Kenapa justru yang muncul adalah permohonan agar diterima? Pertanyaan bagus sekali. Disinilah letak adab atau etiket yang sangat tinggi kepada Tuhan. Istri Imran sadar betul kalau niat baik dan amal soleh sekalipun nggak punya nilai jika tidak diterima oleh Allah. Jadi dia nggak merasa sudah melakukan hal hebat? Sama sekali tidak. Sebaliknya, ia mempersembahkan yang terbaik yang ia bisa,
lalu dengan penuh kerendahan hati memohon, "Mohon terima persembahan kecilku ini." Ada kerendahan hati yang luar biasa di sana. Oke, selanjutnya ada kelompok hamba pilihan Ibadur Rahman. Doa bagi mereka ini sudah jadi bagian gaya hidup ya? Betul. Salah satu doa mereka sangat relevan untuk kita semua tentang membangun keluarga. Ini ada dalam surah Al-Furqan, ayat 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Istilah qurrata a'yun ini sering kita dengar, tapi apa sih sebetulnya maknanya? Secara harfiah, artinya penyejuk mata. Tapi ini jauh lebih dalam dari sekedar kebahagiaan. Oh ya? Dalam tradisi Arab, ini kiasan untuk ketenangan, kedamaian, dan kebanggaan mendalam saat memandang sesuatu yang dicintai. Saat air mata bahagia yang dingin keluar, bukan air mata panas karena sedih. Jadi ini bukan sekedar minta anak yang lucu atau berprestasi buat dipamerin di media sosial ya? Jauh dari itu. Ini lebih ke sesuatu yang saat kita lihat, semua kekhawatiran kita seharian itu langsung hilang. Sebuah ketenangan jiwa yang mendalam. Dan doanya nggak berhenti di situ. Betul, puncaknya adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini bukan permintaan kekuasaan kan? Bukan, ini permintaan untuk menjadi teladan dalam kebaikan. Mereka ingin keluarga mereka menjadi role model kebaikan bagi masyarakat. Visinya sangat komunal. Menjadi teladan kebaikan itu level yang beda. Nah, yang terakhir ini bagi saya pribadi sangat mengena. Yang mana? Orang yang ilmunya mendalam, ar-rasihuna fil ilm. Ketakutan terbesar mereka ternyata bukan kemiskinan atau penyakit. Melainkan? Tergelincirnya hati setelah dapat petunjuk. Doa mereka ada di surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Ini seperti paradoks ya. Justru orang yang paling berilmu, yang paling merasa tidak aman dengan hatinya sendiri. Tepat. Ini adalah doa yang lahir dari kesadaran diri tingkat puncak. Mereka tahu kalau hidayah itu bukan hak milik, tapi anugerah murni dari Allah. Yang bisa hilang kapan saja. Betul. Permintaan la tuzigh qulubana, jangan gelincirkan hati kami, itu menunjukkan pemahaman bahwa hati itu sangat dinamis, mudah berbolak-balik. Ini seperti mendaki gunung ya. Semakin tinggi kita naik, semakin luas pemandangannya, tapi kita juga jadi semakin sadar betapa kecilnya kita. Dan betapa berbahayanya satu langkah yang salah. Anginnya lebih kencang di puncak. Analogi yang sangat indah. Semakin berilmu seseorang, seharusnya semakin ia sadar akan kerapuhannya tanpa bimbingan Tuhan. Itulah ilmu yang sejati. Jadi setelah mendengar semua contoh ini, kelihatan banget ya, ada dua mode doa yang berbeda. Betul sekali. Kalau diperhatikan polanya, ada dua kategori utama. Di satu sisi, doa dari kesulitan, seperti Ashabul Kahfi, Asia. Fokusnya sangat mendesak dan spesifik. Dan bisa dibilang defensif. Defensif dalam artian, Mereka meminta diselamatkan dari sesuatu. Selamat dari penguasa zalim, selamat dari Fir'aun, selamat dari kehilangan iman. Bahasanya lugas, to the point. sementara di sisi lain, doa dari kelapangan, seperti doa istri Imran atau Ibadur Rahman. Fokusnya lebih visioner, berorientasi pada warisan atau legacy. Permintaannya bersifat proaktif dan konstruktif. Mereka meminta dianugerahi sesuatu untuk membangun masa depan. Betul, istri Imran minta nazarnya diterima, Ibadur Rahman minta keluarga yang jadi teladan. Ini menunjukkan adanya sebuah tingkat perencanaan spiritual. Sangat jelas perbedaannya. Yang satu untuk bertahan, yang satu lagi untuk membangun. Dua-duanya sama pentingnya. Tapi ada satu benang merah fundamental yang menyatukan keduanya. Apa itu? Baik dalam kondisi terdesak di gua maupun dalam kondisi lapang, mereka semua memulai doa mereka dengan panggilan yang sama. Rabbana atau Rabbi, wahai Tuhan kami atau Tuhanku. Ini adalah pengakuan total akan kebergantungan mutlak kepada Allah. Pengakuan bahwa hanya Dialah satu-satunya sumber segala solusi dan anugerah. Jadi,
Jelas banget ya, Al-Quran itu tidak hanya memberi kita kisah heroik, tapi juga semacam soundtrack spiritual dari kehidupan para tokohnya. Benar. Kita belajar bahwa doa adalah dialog yang sangat personal, bentuk dan isinya sangat disesuaikan dengan situasi kita. Nggak ada template yang kaku. Dan dari sini kita lihat, mulai dari permohonan manajemen krisis para pemuda di Goa, sampai doa seorang ibu visioner, semuanya menunjukkan bahwa pintu rahmat Allah itu selalu terbuka lebar. Bagi siapa saja, kapan saja. Pelajaran utamanya adalah Al-Quran memberdayakan setiap individu untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Nggak perlu perantara, nggak ada syarat status sosial. Yang penting hanya ketulusan hati. Betul, dan kesadaran penuh akan siapa yang sedang kita ajak bicara. Ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Doa-doa yang kita bahas tadi adalah cerminan paling jujur dari kondisi batin mereka. Itu adalah potret jiwa mereka. Sekarang, coba tanyakan pada diri Anda. Oke. Jika Anda harus memanjatkan satu doa hari ini yang paling jujur, paling otentik, dan paling akurat mewakili kondisi hati Anda saat ini, entah itu harapan terdalam Anda atau mungkin ketakutan terbesar Anda, doa seperti apakah itu?